Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya, Rafif, Gani, Yuna, dan Rafi akan mempresentasikan tentang bencana alam. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Tanda-tanda akan terjadinya gempa bumi. Kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado atau seperti pohon atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Awan yang berbentuk aneh itu terjadi karena adanya gelombang elektromagnetis berkekuatan hebat dari dasar bumi sehingga gelombang elektromagnetis tersebut menghisap daya listrik di awan. Oleh karena itu bentuk awannya jadi seperti tersedot ke bawah. Cara mencegah atau mengatasi gempa bumi: membuat bangunan yang tahan gempa, mengatur kembali tata letak ruangan, mencegah jatuhnya barang-barang berat, mengikuti pelatihan pencegahan gempa, sedia perlengkapan wajib baik di rumah atau di kantor. Lalu ada tornado yang akan dijelaskan oleh Rafif. Jadi apakah tornado itu? Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Tornado muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas yang ujungnya menyentuh bumi menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Tornado bisa ditemui di lokasi tertentu. Tornado telah diamati di tiap benua kecuali Antartika. Tornado lebih sering terjadi di Amerika. Tornado juga umumnya terjadi di Kanada, bagian selatan, selatan tengah, dan timur Asia. Timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, Barat Laut, dan tengah Eropa, Italia Barat, dan selatan Australia, dan Selandia Baru. Ciri-ciri terjadinya tornado adalah yang pertama adalah langit seketika akan berubah mendung dan menjadi hitam. Yang kedua adalah biasanya terjadi hujan es di sekitar daerah selama sekitar 20-25 menit. Pasca badai hujan, suasana akan menjadi lebih tenang, namun langit akan semakin gelap dan menghitam. Awan di langit akan bergerak cepat dan mengelilingi suatu wilayah. Terdengar suara keras seperti air terjun, lalu akan berubah seperti suara pesawat jet yang keras. Yang terakhir adalah angin tornado biasanya bergerak dari arah barat ke timur. Namun ada pula angin tornado yang bergerak ke arah timur, tenggara, utara, dan barat laut. Cara kita menghindari tornado itu adalah membuat rumah yang kuat, yang pertama. Yang kedua adalah mencari tempat perlindungan yang aman. Dan yang terakhir adalah tidak mendekati angin tornado. Selanjutnya adalah petir. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasa muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara yang menggelegar yang disebut guruh. Mengapa petir bisa terjadi? Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Mengapa petir sering terjadi saat hujan? Proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah yang terjadi ledakan suara.
Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut, udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan yang bermuatan negatif dan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antara awan yang beda muatan. Akibat dari petir. Karena petir mengandung energi listrik yang sangat besar, sekitar 20.000 ampere, sembaran petir bagi bangunan dan pohon dapat menyebabkan percik api dan membakar. Selain itu, petir pun dapat merenggut nyawa seseorang karena listrik dengan tegangan yang sangat tinggi dapat memengaruhi denyut jantung dan berhenti seketika. Cara mengatasi petir. Kita cukup memasang beberapa penangkal petir di area tertinggi di atap rumah atau gedung. Penangkal petir harus dipasang di area yang tertinggi agar disambar oleh petir. Petir cenderung menyambar ke sesuatu yang berbentuk lancip seperti yang kita bisa lihat dalam Tesla Coil. Karena tanah bumi bersifat netral, jadi kita pun harus menyambungkan kabel tembaga ke tanah agar energinya bisa hilang. Mengapa cahaya petir selalu disusul oleh suaranya? Karena perbedaan kecepatan cahaya dan suara yang membuat cahaya yang lebih duluan daripada suara. Kecepatan cahaya adalah 299.799.458 meter per detik. Sedangkan kecepatan suara hanya 343 meter per detik. Dolina atau sinkhole. Dolina merupakan suatu bencana alam yang berbentuk lubang. Dolina terjadi karena adanya retakan yang diakibatkan aliran air di bawah tanah. Biasanya terdapat batu-batu yang dilarutkan. Ciri-ciri, keretakan pada suatu daerah, terdapat bebatuan yang larut, terdapat erosi sungai bawah tanah. Di manakah sinkhole terjadi? Sinkhole pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Gunung Kidul sedalam 5 meter. Sinkhole juga pernah terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Alabama. Dan sinkhole juga pernah terjadi di Rusia, tepatnya di Siberia. Akibat dari sinkhole, jalanan yang terdampak biasanya menjadi tidak datar dikarenakan getaran saat sinkhole terjadi. Selain itu juga jalanan menjadi banyak lubang dan menjadi sangat berbahaya jika dilintasi dengan kendaraan yang kurang memadai. Pencegahannya, sinkhole bisa dicegah dengan cara menyuntikkan suatu material khusus yang kurang diketahui terhadap daerah yang dicurigai sedang terjadi proses sinkhole. Pencegahan secara sosial terhadap sinkhole juga bisa dilakukan dengan cara mengadakan evakuasi segera di sekitar daerah yang dicurigai sedang terjadi sinkhole. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan yang bisa terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Mengapa kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan dapat terjadi karena beberapa hal. Karena matahari dan cuacanya sangat panas, seorang secara sengaja membakar hutan agar dapat dibuka lahan. Dapat juga terjadi secara tidak sengaja, misalnya karena kembang api saat merayakan sesuatu. Kebakaran hutan biasanya terjadi di hutan yang cuacanya panas atau memiliki cuaca yang dapat tiba-tiba menjadi panas. Dapat juga terjadi di hutan yang berada di dekat pemukiman manusia. Untuk mencegah kebakaran hutan, orang-orang bisa mematroli hutan untuk memastikan keamanan hutan, mempersiapkan peralatan pemadaman api di dalam hutan, dan tidak membakar-bakar hal secara sembarangan.